Tersembunyi di balik hutan lebat yang jarang dijamah manusia, terdapat sebuah goa yang telah lama menjadi misteri bagi penduduk desa. Goa itu dikenal dengan nama Goa Seribu Tangis, membawa cerita-cerita mengerikan tentang orang-orang yang masuk namun tidak pernah keluar. Mereka yang berhasil kembali selalu pulang dengan keadaan terganggu, berbisik-bisik tentang sosok-sosok bayangan dan suara jeritan yang seolah-olah berasal dari kedalaman kegelapan. Budi, seorang pemuda yang gemar berburu misteri, mendengar cerita tentang goa ini dari seseorang penduduk desa. "Jangan pernah masuk ke sana, nak. Sekali kau melangkah ke dalam, kau tak akan pernah sama lagi," kata orang tua itu dengan suara bergetar. Namun, bagi Budi tantangan itu lebih menggugah rasa penasaran daripada menakutkan. Bersama dengan dua sahabatnya, Tony dan Sari, mereka memutuskan untuk menyelidiki goa tersebut. Mereka berbekal lampu senter, peralatan mendaki, dan rasa percaya diri yang tampaknya lebih besar daripada kewaspadaan mereka. Petang itu, ketiganya tiba di mulut goa. Udara di sekitar terasa lebih dingin, dan desiran angin yang membawa bau lembab dari dalam goa menambah suasana suram. Budi menyalakan senternya, mengarahkan sinarnya ke dalam kegelapan yang tampak tak berujung. "Ayo masuk," katanya dengan senyum yang mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Langkah demi langkah, mereka menapaki lantai goa yang dingin dan licin. Suara gemerisi kaki mereka bergema di dinding goa yang curam. Goa itu semakin dalam dan gelap, dan mereka mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara seolah menjadi lebih berat, dan setiap tarikan napas terasa lebih sulit. Di tengah keheningan itu, terdengar suara samar seperti rintihan dari kejauhan. "Kau dengar itu?" bisik Sari dengan suara bergetar. Tony dan Budi saling berpandangan, mencoba untuk tidak panik. "Mungkin hanya suara angin," jawab Tony, meski ia sendiri tampak tidak yakin. Namun suara itu semakin jelas, bukan hanya rintihan, tetapi terdengar seperti jeritan-jeritan kesakitan. Suara itu memekik, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mereka bertiga berhenti melangkah, menatap ke arah kegelapannya seakan menghisap mereka semakin dalam. Tiba-tiba lampu senter Sari mati. "Sial, kenapa mati?" serunya panik sambil menggoyang-goyangkan senter itu. Budi dengan cepat mengarahkan sinar senternya ke arah Sari. Namun seketika senter itu juga berkedap-kedip, seolah-olah kehabisan daya. "Apa ini?" Budi mulai cemas. Di tengah kebingungan, terdengar suara langkah mendekat. Langkah yang jelas bukan berasal dari mereka bertiga. Langkah itu berat dan menyeret, seakan sesuatu atau seseorang sedang berjalan menuju mereka. Tony berbalik, mencoba menerangi arah datangnya suara dengan senternya, tapi tidak ada apa-apa di sana, hanya kegelapan yang pekat. Lalu tanpa peringatan, terdengar suara jeritan yang melengking. Jeritan itu tidak seperti suara manusia, lebih mirip dengan suara makhluk yang penuh rasa sakit dan kemarahan. Sari menjerit, berlari ke arah keluar goa. Namun langkahnya tersandung batu, membuatnya jatuh tersungkur. Tony berlari untuk membantunya, tapi saat ia mendekati Sari, sesuatu menariknya ke dalam kegelapan. Tony lenyap dalam sekejap, tanpa suara, tanpa perlawanan, hanya jeritan samar yang terdengar, seperti suara yang semakin menjauh ke kedalaman goa. Budi terdiam, jantungnya berdegup kencang. Sari berusaha bangkit, menangis ketakutan. Tony, di mana Tony?" tanyanya terisak. Namun Budi tidak punya jawaban. Dia hanya bisa menatap ke arah di mana Tony menghilang. Ketakutan membekukan tubuhnya. Mereka berdua memutuskan untuk segera keluar dari goa itu. Tapi setiap langkah terasa semakin berat. Dinding-dinding goa seakan bergerak, seperti ada sosok-sosok yang mengintai dari kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Nafas mereka mulai terengah-engah. Suara langkah kaki mereka dipenuhi oleh gema yang aneh, seperti ada yang mengikutinya. Saat mereka hampir mencapai mulut goa, Sari berhenti tiba-tiba. Matanya terbelalak, tangannya gemetar sambil menuju ke arah sesuatu tepat di depan mereka. "Budi, lihat!" teriaknya dengan suara tercekik. Budi mengikuti arah pandangan Sari, dan di sana, tepat di pintu keluar goa, berdiri sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tidak terlihat, hanya bayangan pekat yang seolah menelan cahaya di sekitarnya. Dari balik kegelapan itu, terdengar suara napas berat dan jeritan-jeritan yang sebelumnya mereka dengar. Kali ini lebih dekat, lebih nyata. Budi meraih tangan Sari dan menariknya untuk berlari ke arah lain, lebih dalam ke dalam goa. Mereka berlari tanpa arah, tanpa tujuan, hanya mencoba melarikan diri dari sosok itu. Akan tetapi goa itu seolah tidak punya akhir. Semakin dalam mereka masuk, semakin sempit dan gelap jalur yang mereka lewati. Jeritan dan rintihan itu kini terdengar di mana-mana, seperti ribuan suara yang memanggil-manggil nama mereka dari balik bayangan. Lelah dan kehabisan tenaga,
Budi dan Sari berhenti di sebuah ruangan besar yang dipenuhi stalaktit. Napas mereka terengah-engah, tubuh mereka gemetar ketakutan. Tapi ruangan itu anehnya terasa hening, seakan-akan suara yang mengerikan tadi lenyap begitu saja. "Kita harus keluar dari sini," bisik Budi dengan suara yang hampir tidak terdengar. Namun saat dia akan melangkah, tanah di bawah mereka bergetar, dinding-dinding goa bergemuruh, dan dari celah-celah di sekitarnya muncul sosok-sosok bayangan. Tangan-tangan kurus yang pucat menjulur dari kegelapan, meraih ke arah mereka. Sari berteriak, tapi suaranya terputus saat salah satu tangan itu mencengkeram kakinya dan menariknya ke bawah. Budi mencoba menahan Sari, namun kekuatan bayangan itu terlalu kuat. Sari terseret masuk ke dalam kegelapan, meninggalkan Budi sendirian, dengan jeritan Sari yang memudar seiring dengan hilangnya sosoknya. Kini hanya ada Budi, sendirian di tengah kegelapan yang pekat. Suara-suara itu kembali, kali ini lebih dekat, lebih memekikkan telinga. Dari balik bayangan, sosok berjubah hitam itu muncul lagi, melayang mendekat. Wajahnya masih tersembunyi, tapi dari kegelapan di balik jubahnya, sebuah tangan kurus terulur, meraih Budi. Jeritan terakhir yang terdengar di gua itu adalah suara Budi, yang kini menjadi bagian dari Goa Seribu Tangis, menghilang bersama kegelapan yang tidak pernah membiarkan siapapun keluar hidup-hidup.